saya akan menuju ke museum dan melihat koleksi-koleksi dari museum dekoratif. Museum ini nama lengkapnya adalah Museum Seni Dekoratif Terapan dan Seni Rakyat Rusia. Dulunya museum ini bernama The Handicraft Museum dengan barang-barang koleksi dari Museum of Folk Art Rusia yang menjadi cikal bakal dari museum dekoratif sekarang ini. Museum ini tepatnya berada di sebuah rumah tua di wilayah Garden Ring Rusia atau di Sodovoy Koltso, tidak jauh dari teater boneka Obraztsov Rusia atau teater wayang imeni Obraztsova. Jadi kalian yang ingin datang ke sini, tempat ini mudah untuk ditemukan. Dulunya museum ini merupakan rumah dari bangsawan Rusia bernama Ivan Andreevich yang kemudian diwariskan ke penerusnya pada tahun 1783 hingga akhirnya museum ini menjadi milik pemerintah dan difungsikan seperti sekarang. Jadi bangunan museum ini usianya sudah tua, yaitu lebih dari 250 tahun. Di museum dekoratif ini memamerkan kurang lebih 40.000 koleksi benda seni kerajinan, yang benda seni tersebut diantaranya berupa benda seni dari kayu, tulang, dari metal dan stone, ada dari kaca, tekstil, miniatur keramik, hingga manuskrip penelitian. Barang dari kayu diantaranya mainan anak, keranjang, box barang, alat rumah tangga, serta boneka dan patung. Seperti dapat disaksikan, ini adalah salah satu contoh benda seni yang sangat terkenal di Rusia dan merupakan karya yang sangat membanggakan dan sangat baik. Menurut sumber yang saya tahu, bahwa museum ini dikenal dengan koleksi Paleknya, yaitu yang seperti yang terlihat ini adalah Palex, itu adalah sebuah tempat berbentuk box atau nampan dengan warna hitam yang dilukis dengan ciri khas mengenai dongeng Rusia, dan di sini peradegannya sangat detail. Dan ini merupakan karya dari seniman Ivan Golikov dan Ivan Marcichev, yaitu dua orang yang dianggap sebagai pencetus gaya Palek, yaitu seperti yang terlihat tadi adalah box berwarna hitam. Sedangkan yang terlihat sekarang adalah merupakan benda-benda tradisional yang digunakan dalam rumah tradisi di Rusia pada waktu dulu. Yang menarik lagi dari museum dekoratif ini adalah museum ini juga menyimpan berbagai macam karya seni dari keramik atau tembikar serta patung, yang salah satu karya keramik tersebut adalah karya terbesar dari seniman Rusia, yaitu Mikhail Vrubel. Benda-benda seni yang ada di museum ini masuk dalam kategori seni dekoratif, merupakan benda seni yang dibuat dari tahun 1800-an hingga koleksi seni pada masa Soviet hingga karya seni baru-baru ini. Seperti dalam gambar, ini adalah seni kayu. Di sini adalah merupakan motif atau bentuk dari jendela ataupun pintu dari rumah tradisi Rusia dengan motif ukiran gambar. Selain itu terdapat juga berbagai macam bentuk alat rumah tangga dari kayu yang dibuat dengan secara detail dengan diukir serta diberi warna yang sangat menarik. Koleksi lain dari museum ini adalah tersimpan beberapa manuskrip penelitian seperti yang terlihat ini. Adalah salah satu manuskrip dari jurnal penelitian. Sementara museum juga memamerkan berbagai macam bentuk pakaian tradisional dari berbagai contoh wilayah di Rusia. Seperti yang terlihat, ini adalah baju tradisional, di mana baju tersebut memiliki corak yang khas dengan warna yang mencolok serta dengan hiasan-hiasan tradisi dari setiap daerah. Selain pakaian tradisional, di museum ini juga menyimpan
beberapa alat yang berhubungannya dengan pakaian tradisional. Salah satunya adalah seperti yang terlihat dalam video, yaitu sebuah alat untuk menenun. Selain itu, juga terdapat bermacam atau berbagai jenis kain arenda ciri khas dari Rusia. Ini adalah alat menenun yang digunakan di Rusia. Dipamerkan juga alat atau properti rumah tangga yang digunakan untuk mencuci pakaian. Jika dalam gambar ini adalah contoh alat untuk membatik atau membuat motif secara cap di pakaian tradisional Rusia. Jadi menurut saya ini seperti batik cap ya. Jadi di Rusia juga mengenal dengan teknik cap atau batik dari batik cap. Ini adalah salah satu topi tradisional yang dibuat menggunakan monte serta dengan arenda bordir. Selanjutnya saya menuju ke ruang berikutnya. Di ruangan ini memamerkan beraneka macam boneka atau mainan baik dari kayu ataupun keramik dari berbagai daerah di Rusia. Seperti yang terlihat ini adalah mainan anak-anak dari kayu. Dipamerkan juga berbagai bentuk furnitur dari rumah Rusia. Yang dilihat di video ini adalah salah satu ruangan yang menyimpan benda-benda keramik yang terkenal di Rusia. Di mana benda keramik yang terlihat ini adalah benda-benda keramik yang dibuat pada masa era Soviet. Di sini sangat terlihat jelas sekali untuk corak dari motifnya ya. Di keramik pada masa ini biasanya dibubuhkan gambar mengenai kejayaan Soviet seperti lambang-lambang Soviet, seperti patung atau gambar dari Lenin serta bintang merah. Saya menuju ke ruangan berikutnya. Saya di ruang keramik yang dibuat sekitar tahun 1000, dibuat pada era Soviet. Ini adalah salah satu contoh benda seni keramik atau tembikar yang dibuat di era Soviet. Jelas sekali di sini tertuliskan semboyan-semboyan tentang Soviet serta lambang-lambang Soviet. Gelas dengan foto Lenin. Oke, saya menuju ke ruangan yang isinya lukisan. Di sini banyak juga dipajang lukisan-lukisan di era-era abad 20 dan di era-era Soviet. Ini adalah benda seni yang dibuat sekitar tahun 1870-an, jam dinding, serta benda-benda lain yang terbuat dari metal ataupun besi. Ini adalah salah satu contoh lagi tentang cap untuk batik Rusia. Di sini sangat
banyak bentuk ragam motifnya, dari yang rumit sampai yang sederhana. Bisa disaksikan dalam video. Secara umum adalah hampir sama dengan bentuk alat untuk batik cap di Indonesia ya, hanya motifnya saja yang berbeda. Selanjutnya saya melihat lagi koleksi mengenai baju tradisional dari beberapa wilayah di Rusia. Di sini sangat jelas sekali bentuk serta warnanya menarik. Ini adalah salah satu keramik dengan lukisan. Oh ya, dan satu lagi yang menarik dari museum ini adalah terdapat matrioska pertama Rusia di museum ini. Seperti apa? Saya akan mencari. Ikutin terus. Ini adalah beberapa barang yang pernah untuk pameran di Paris pada tahun 1900. Jadi di sini dipamerkan juga barang-barang yang pernah untuk pameran. Ini adalah matrioska pertama Rusia. Akhirnya saya menemukan dan sangat menarik dari bentuk matrioska ini ya. Dan setelah saya bertanya dengan penjaga yang ada di sini, ini namanya matriosna ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 boneka ya. Dan boneka matriosna ini bentuknya lebih kecil dari bentuk matrioska yang dibuat sekarang. Ini adalah box dari besi, di mana box tersebut dibingkai atau dihiasi dengan beberapa batu berharga. Masih dengan koleksi cap untuk membatik atau membuat motif di pakaian. Di sini sangat banyak sekali. Ini adalah salah satu motif. Jadi motif seperti batik cap tidak hanya ada di Indonesia saja ya. Di negara lain pun terdapat teknik yang hampir mirip dengan teknik membatik cap yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah koleksi foto mengenai stand pameran Rusia yang dulu pernah dilakukan di Paris pada tahun 1900. Seperti yang terlihat, ini adalah salah satu benda dekoratif kelengkapan rumah tradisional yang ada di wilayah tengah Rusia. Oke, setelah menyusuri museum kurang lebih 2 jam, saya akhirnya memutuskan untuk keluar. Jadi ikutin ya. Matrioska atau matriosna pertama. Dan di sini saya melihat alat-alat untuk membatik yang model cap ya. Jadi di Rusia juga ada batik. Menarik. Oke, saya sudah selesai jalan-jalan di Museum Decorative Art. Saya keluar sekarang dan sudah tidak hujan lagi. Menarik ya di dalam. Jadi di dalam tadi banyak sekali memamerkan kerajinan seperti lukisan di keramik, terus ada patung keramik, dan ada juga batik ya. Ternyata batik tidak hanya di Indonesia,
Di Rusia juga ada kerajinan yang mirip sekali dengan batik ya. Tapi kalau boleh saya katakan ya batik ya. Cuman modelnya ada yang ini pakai cap seperti kalau di Indonesia. Jadi dicap, dan di video tadi juga saya tampilkan beberapa contoh cap untuk membatik. Menarik sekali, dan saya melihat matrioska pertama ya. Bentuknya memang kecil, dan setiap boneka matrioska itu punya cirinya. Yang paling besar tadi laki-laki, dia memegang ayam jago. Terus ada yang memegang apa ya, seperti makanan. Terus ada yang dengan anjing gitu. Jadi menarik sekali. Oke, sekarang saya sudah keluar dari museum, sudah tidak hujan, jadi saya akan coba jalan-jalan, mungkin ada sesuatu yang menarik. Oke, jadi ikutin terus ya. Mungkin edisi selanjutnya saya akan ke museum lagi, cuman belum tahu museum mana. Mungkin ke museum Tetriakov tentang lukisan-lukisan hebat di Rusia. Oke, sampai di sini dulu.